Halo sobat, kali ini kita mau berinformasi terkini mengenai pohon durian kita. Ini usia tanam itu 3 bulan ya. Bersyukur sekali sudah ada banyak tumbuh turbusnya, tunas-tunas baru. Nah, ini saya tanam di sela-sela kopi sobat. Dan sudah saya letakin juga ini pupuk organik, ini campuran sekam dan kandang ayam ya. Nah, ini sudah saya beri juga di antara kopi ini, sobat. Ini durian kani ya. Ini sebelumnya saya tanam itu terlebih dahulu saya karantina selama setahun. Jadi saya beli bibitnya itu setahun yang lalu, saya simpan, dan kemudian di bulan 7 sekitar tanggal 28 saya menanam di kebun kita, dan sekarang sudah awal November ya. Nah, gini sobat kondisinya, coba kita lihat di sana. Nah, ini alpukat mentega juga saya tanam di sini sobat. Kalau ini juga red Vietnam, kok ini alpukat red Vietnam. Usia tanam juga sama 3 bulan, karena di hari yang sama saya menanamnya semua. Nah, jarak antar durian itu saya buat jauh ya kalau yang ini, karena saya tanam juga alpukat di tengah-tengahnya. Jadi sekitar 4 ke 5 meter antara durian ke alpukat. Nah, ini juga durian kani. Nah, sebenarnya bibitnya ini saya rasa sudah pernah dipotong sebelumnya ini, tapi saya tanam saja. Lebih baik teman-teman kalau beli bibit itu jangan yang sampai bercabang begini ya. Menurut saya harus lakukan perawatan ekstra. Nanti kita akan potong pucuk ataupun potong batang setengah kalau membuat seperti itu. Dan ini juga pohon red Vietnam. Dan pastikan juga kita menyediakan bak penampungan air untuk ketersediaan penyiraman durian kita. Nah, ini sudah banyak rumputnya ya. Dan saya juga tanam ini di sela-sela kebun kita itu ada jagung. Nah, ini juga durian kani. Coba kita lihat dulu musangking ya. Nah, ini juga saya tanam ini. Saya letakin ini pupuk kandang ayam. Ini juga durian kani. Mengapa saya tanam durian kani? Karena informasinya durian kani lebih tahan terhadap daerah dataran tinggi. Nah, ini juga durian kani. Tapi saya juga ada menanam durian oci sobat, ataupun duri hitam Belton ya. Nah, ini duri hitam, daunnya kuning, ini kurang air. Pastikan juga kalau teman-teman mau pakai pupuk kandang itu jauh-jauh diletakin ya, jangan dekat-dekat dengan batang durian kita, supaya tidak panas nanti akarnya, supaya kandang ini terfermentasi dulu baru ditabur, karena durian tidak begitu kuat untuk menerima pupuk kandang kalau belum difermentasi. Itu menurut saya sih sobat. Sama seperti saya tanam juga pernah itu cabai. Nah, jangan sempat-sempat teman menanam cabai kemudian diberi pupuk kandang sebagai pupuk dasarnya, itu cepat keriting, cepat rusak nanti cabainya. Nah, ini saya tanam musangking. Nah, ini musangking sobat. Ini musangking. Wah, ada banyak sekali trubusnya ya. Nah, sudah lama ini tidak saya pompa, tidak saya spray pestisida dan fungisida. Udah hampir sebulan kalau tidak salah. Padahal sebelumnya itu awal tanam saya
spray itu seminggu sekali, 10 hari sekali. Ini juga ada musangking. Saya ada tanam itu musangking 3 atau 4 sih, lupa. Nah ini juga musangking. Nah pastikan sobat jauh-jauh diletakkan begini, jangan ditabur langsung ya. Nah ini juga saya ada tanam ini terong Belanda. Nah ini juga musangking sobat. Wah banyak terubusnya ya. Nah ini juga terong Belanda kita sudah mulai gede. Nah ini juga musangking sobat. Nah banyak terubusnya ya, bersyukur sekali. Saya selalu perhatikan ekstra itu untuk oci, karena perawatannya saya rasa lebih perlu ekstra perhatian itu untuk oci. Karena apa? Nanti pengalaman saya sih, daunnya keseringan kuning daripada hijau begini gitu. Nah oke sobat, begini kondisi kebun kita sementara. Saya tumpang sari antara kopi dengan jagung, kemudian terong Belanda, kemudian ada pepaya, ada tebu, ada singkong, ada kacang koro. Kopi kita ini sudah setahun lebih, jalan 16 bulan ya, atau 17 bulan mungkin. Nah saya campur semua, sana khusus jagung, sebelah sana ini singkong. Jadi saya tanam semua, berhubung karena kebun kita tidak begitu luas, hanya sekitar setengah hektar yang saya kelola. Walaupun sebelah sana juga masih ada, tapi saya tidak mampu mengelola sendiri. Untuk menghemat dana biaya, saya mengelola sendiri. Jadi saya manfaatkan aja dulu yang apa yang ada. Kalau sebelah sana juga ada dalam kita, tapi tidak kita gunakan. Takut khawatir nanti tidak sanggup mengerjakannya gitu sobat. Nah itu, oleh sebab itu saya tidak menanam cabai dulu, tapi saya tanam jagung. Kenapa? Karena untuk mengatur ritme ritme bertani. Nah teman-teman kalau punya dana yang cukup, modal yang cukup, modal yang banyak untuk bertani, silahkan dimanfaatkan semua letak kebunnya dipakai. Tapi kalau saya, berhubung karena harga itu tidak stabil, jadi saya memanfaatkan dulu apa yang ada. Jadi saya tidak menanam cabai lagi, tapi saya manfaatkan sebagai jagung. Ada 3 baris ini jagung kita. Di tengah dulu saya tanam, kemudian kanan kiri yang kecil yang menyusul begitu. Nah itu saya buat. Nah nanti yang sebelah sini akan saya olah lagi, apakah terong Belanda ataupun yang lainnya. Nah gitu sobat. Kalau khusus jagung itu tadi juga sudah saya panen sebagian, lumayan untuk uang minyak lah ya kan. Itu sobat. Nah kalau teman-teman sendiri dalam berkebun tidak perlu khawatir untuk biaya. Tapi kalau teman-teman ingin mengelola kebun, ya pastikan ada juga yang membantu supaya tidak seperti ini kondisinya, banyak rumput. Tapi selaku ini karena saya punya pekerjaan yang lain selain berkebun, jadi saya manfaatkan aja dulu ke tenaga saya, kemampuan saya untuk berkebun. Jadi kebun ini menjadi pendukung mata pencarian kita. Oleh sebab itu saya tidak setiap hari ke kebun, karena ada pekerjaan yang lain juga yang harus saya perhatikan, itu sobat. Jadi saya menanam itu, bertani itu ada yang tahunan, ada yang bulanan untuk pemanenannya gitu sobat. Oke sobat, demikian dulu yang saya sampaikan ya. Terima kasih banyak.